Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matthew Hendrianto dengan NIM 6101-421-105 dari Rombel PJKRB. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang sarana dan prasarana olahraga panjat tebing di Kabupaten Blora. Yang pertama, pengertian olahraga panjat tebing. Panjat tebing atau istilah asingnya dikenal dengan rock climbing merupakan salah satu dari sekian banyak olahraga alam bebas yang merupakan salah satu bagian dari mendaki gunung yang tidak bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki, melainkan harus menggunakan peralatan dan teknik tertentu untuk bisa melewatinya. Untuk organisasi di Indonesia disebut Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI. Kemudian yang kedua, sejarah FPTI Kabupaten Blora. FPTI Blora berdiri pada tahun 2007 dengan Ketua Umum Bapak Dr. Andes Nur Fatoni yang pada saat itu salah satu pengurus KONI Kabupaten Blora. Sejarah singkatnya berdirinya FPTI Blora yaitu pada saat itu teman-teman LSM Lingkungan Hidup sedang bertemu dengan teman-teman Mapala yang sedang menceritakan tentang apa itu panjat tebing. Dan ternyata teman-teman LSM dan Mapala mempunyai niat yang sama untuk mendirikan sebuah cabang olahraga baru, yaitu panjat tebing di Kabupaten Blora. Yang akhirnya teman-teman LSM dan Mapala memberanikan diri untuk datang ke kantor KONI Blora dan mempertanyakan tentang mekanisme pembuatan cabang olahraga baru panjat tebing. Teman-teman LSM dan Mapala bertemu dengan Bapak Dr. Andes Nurfatoni dan beliau juga mempunyai tekad yang sama dan niat yang sama untuk mendirikan FPTI Blora. Dan akhirnya terbentuklah FPTI Blora pada tahun 2007. Yang ketiga, sarana dan prasarana FPTI Blora. Yang pertama, sarana FPTI Blora yaitu tali karmantel. Tali adalah perlengkapan yang wajib karena berfungsi sebagai pengaman apabila terjatuh. Tali yang dipakai dalam panjat tebing tersebut adalah nilon atau kren untuk menahan gerakan friksi, juga sebagai penguatan digunakan pembungkus mantel, sehingga tali ini disebut krem kremnantel yang bisa digunakan ketika dalam definisi panjat adalah tali kermantel dinamik. Di FPTI Blora memiliki tali kermantel kurang lebih 6 dan layak untuk dipakai. B. Karabiner. Secara prinsip, karabiner digunakan untuk menghubungkan tali dengan runners atau titik pengaman, sehingga karabiner dibuat kuat untuk menahan bobot pemanjat yang terjatuh. Karabiner terbuat dari aluminium alloy yang ringan dan memiliki kekuatan tinggi. Karabiner memiliki dua jenis, yaitu karabiner screw gate dan karabiner snap gate. FPTI Blora memiliki karabiner kurang lebih 13 dan layak untuk dipakai. Kemudian C. Figure of Eight terbuat dari bahan yang sama dengan karabiner. Fungsinya sebagai pengaman pemanjat yang diuntungkan oleh belayar, dapat juga digunakan sebagai auto stop ketika descender atau turun dengan tali. FPTI Blora memiliki kurang lebih 8 dan masih layak dipakai. Yang ketiga, harness. Harness digunakan sebagai penghubung antara tubuh dengan tali pengaman. Jadi fungsi harness adalah agar pemanjat tetap terhubung dengan tali pengaman saat terjatuh. Harness terbuat dari webbing yang bahannya dari nilon high strike. Busa pada harness terbuat dari bahan-bahan breathable. FTI Blora memiliki 8 harness yang dimana layak untuk dipakai, tetapi ada juga yang sudah tidak layak pakai tetapi masih aman untuk digunakan. Sepatu panjat tebing. Olahraga ini membutuhkan sepatu khusus. Sepatu tersebut harus mampu memberikan pijakan yang menggigit dan cukup lentur untuk bermanuver ketika memanjat. Ada dua jenis sepatu khusus yang digunakan, yaitu sepatu yang kaku dan keras serta sepatu yang lentur. Sepatu panjat tebing punya kelenturan karet yang kuat sehingga memudahkan proses pemanjatan. FPTI Blora menyediakan sepatu panjat tebing hanya beberapa dan untuk kondisinya kurang layak. Kebanyakan para atlet banyak yang membawa sendiri. Kemudian F. Clothbag. Clothbag merupakan wadah untuk menampung magnesium. Magnesium berguna untuk mengeringkan atau menghapus keringat dari jari pendaki.
membuatnya kering dan lebih kondusif untuk memanjat. FPTI Blora memiliki 10 yang kondisinya layak pakai. Kemudian G runners, seling yang pada kedua ujungnya telah diberi karabiner, digunakan untuk mengamankan pemanjat saat jatuh. FPTI Blora memiliki 10 dan kondisinya layak. H. Bubuk magnesium karbonat atau MgCO3. Magnesium berguna untuk mengeringkan atau menghapus keringat dari jari pendaki, membuatnya kering dan lebih kondusif untuk memanjat. Kemudian I, matras bouldering crash pad. Digunakan untuk alas peredam ketika pemanjat jatuh dari poin atau ketinggian tebing yang tidak terlalu tinggi. FPTI Blora memiliki 6 lembar dan kondisinya layak. Kemudian sarana dan prasarana FPTI Blora. Yang prasarana FPTI Blora. FPTI Blora memiliki prasarana 3 wall climbing yang berada di lapangan Kridosono, yaitu yang pertama lead climbing. Lead climbing yang dimiliki FPTI Blora dengan ukuran tinggi 15 meter dan lebar 6 meter dan kondisinya layak untuk digunakan. Kemudian B, speed climbing. Speed climbing yang dimiliki FPTI Blora yaitu speed world record dan speed classic dengan ukuran tinggi 15 meter dan lebar 12 meter dan kondisinya layak untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, bouldering. Bouldering yang dimiliki FPTI Blora dengan ukuran tinggi 4 meter dan lebar 20 meter dan layak digunakan. Dengan ukuran wall climbing tersebut sudah standar untuk digunakan latihan dan digunakan kompetisi tingkat nasional. Yang keempat, pengaruh Sarpras di FPTI Blora terhadap prestasi atlet. Untuk prestasi atlet FPTI Blora sudah mencapai tingkat internasional, yaitu Agustina Sari yang memperoleh medali emas pada kejuaraan Asian Championship di Jepang pada tahun 2018. Selain Agustina Sari, ada juga Berdigna Devi yang memperoleh medali emas pada kejuaraan Asian Youth Championship di Singapura pada tahun 2017. Untuk prestasi nasional, Agustina Sari dan Berdigna Devi memperoleh medali emas di PON Papua 2021. Ada juga Najiha Zahra yang memperoleh medali emas pada kejuaraan Letio C Kejurnas di Kalimantan Selatan pada tahun 2019. Jadi, Satpas yang dimiliki FPTI Blora sudah cukup untuk melakukan pembinaan terhadap atlet yang dimiliki. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.